Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa. Belum disuruh ya udah berilah salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita iman. Dalam semangat gereja ramah anak, saya sangat menghimbau mama papa yang membawa anak-anak untuk turut membantu mengkondisikan ibadah pagi ini. Kata Nehemia atau nama Nehemia dari bahasa Ibrani yang berarti Yah itu sudah pasti menunjuk YHWH. Nehem itu berarti ia besar. Maka Nehemia berarti Tuhan atau YHWH itu besar. Dia adalah seorang, tolong lihat ayatnya yang ke-11 bagian akhir, dia adalah juru minum raja. Apa fungsi juru minum raja? Dan ini harus memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan raja. Apapun yang disajikan di dapur, diantar di meja hidangan raja, seorang juru minum haruslah paling dahulu mencicipinya, sampel di depan raja. Baru kemudian diserahkan kepada raja. Prosesnya udah mulai dari belakang. Dia yang rasa pas, enak dan seterusnya. Di depan raja, dia harus melakukan finalisasi tindakan kerjanya, mencicipi. Kenapa? Supaya raja lihat sendiri bahwa waktu dia minum, dia baik-baik saja dan itu bukan racun, salah satunya. Dan kalau ada orang yang mau mencelakakan raja, maka lewat minuman, juru minum raja lah yang duluan. Ini menarik Nehemia pada waktu itu. Dia adalah salah satu orang buangan dari Babel dan di masa Artasasta, itu berarti di masa Persia, dia ada di posisi kerajaan pada saat itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan beberapa hal yang tak tertulis di sini supaya sedikit mendapatkan gambaran. Sebenarnya sudah ada orang-orang yang selesai dari pembuangan. Yeremia 29 yang Bapak Ibu baca, ayat 10 dan 11, ayat 11 dan 10, kalau naik ke ayat 10 kan dibilang, pokoknya saya tidak mau mendengar apapun dari kalian. Sampai lewat 70 tahun, kata Tuhan, saya enggak mau dengar permohonan. Baru muncullah 29:11, bacaan kita punya teks itu, Yeremia, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, bla bla bla, dan seterusnya yang enak banget dibaca tadi, tapi itu 70 tahun sesudah 70 tahun, itu berarti sudah ada masa kembali dari pembuangan. Nah, ini harus Bapak Ibu tahu. Yang pertama itu udah 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel, ada 50.000 yang balik di catatan saya, dan mereka mulai memproses pembangunan Bait Allah. Itu tahun 516 sebelum Masehi. Gelombang kedua, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama Esra, nah dia ada di gelombang yang kedua, membawa juga pulang orang atas seizin Persia. Di situ tujuannya bukan bangun lagi Bait Allah, tapi membangun kehidupan rohani. Dialah yang kemudian memulihkan lagi relasi dengan Tuhan, Taurat kembali dibacakan. Terakhir gelombang ketiga, makanya dia berdoa nih. Tujuan doanya cuma satu tadi yang kita baca, supaya dia bisa berangkat. Gelombang ketiga itu di bawah pimpinan Nehemia nanti. Tujuannya membangun tembok. Jadi menarik loh, 3 gelombang. Bangun Bait Allah, bangun hidup rohani. Nehemia gelombang terakhir, cukup jauh selisih tahunnya, membangun tembok. Supaya negara Israel tetap terlihat sebagai negara. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat frame kisahnya dalam rangka menghubungkan ulang tahun ke berapa kote? 80, 60
Pelkat PKP. Apa reaksi dari Nehemia sang juru minum ini ketika berjumpa dengan Hanani, salah satu yang datang dari Yehuda? Dia bilang, Nehemia, aduh kasihan, susah kami. Bilang gitu. Saya mencoba mengajak Bapak Ibu masuk ke perkataan Hanani ya. Belum beres. Temboknya belum diperbaiki. Mereka sengsara dan hancur di sana. Penyebab utamanya karena temboknya belum dibangun. Hingga tidak ada pertahanan. Kengerian dialami saudara-saudara kita di Yehuda. Kira-kira dia mau bilang begitu pada ayat yang kedua bacaan kita. Dia mau menunjukkan, menggambarkan kepada Nehemia situasi pelik yang terjadi di situ. Selanjutnya yang kedua, tolong lihat ayat yang ketiga. 2, 3, 4. Secara khusus reaksinya tolong lihat ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita itu, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Berkabung Bapak Ibu, modelnya begini. Dia akan duduk di tanah, merobek jubahnya, mengambil debu dan kemudian menabur di atas kepala. Dia akan melakukannya sambil terisak-isak, itu tradisi orang Yahudi ketika berkabung. Lalu kemudian jika rasanya kurang menunjukkan ekspresi penyesalan dan rasa yang ia rasa, maka ia akan meningkatkan ke level yang lebih tinggi. Sambil berkabung dengan model itu, dia akan berhenti makan selama 3 hari. Jadi tradisi puasa adalah maksimal 3 hari. Lebih dari itu kolaps. 3 hari lakukan. Kita tidak mendapatkan keterangan berapa lama Nehemia puasa. Tapi kalau saudara membaca bagian ini, menangis, berkabung beberapa hari, berpuasa dan berdoa, kita menemukan hal yang sangat penting, yaitu sense of belonging. Meminjam sepatu orang lain. Kalau sempit, orang lain pakai, dia rasa juga sakitnya. Kalau pas, dia rasa nyaman, maka aku rasa nyaman. Ale rasa, beta rasa. Apalagi istilah yang mirip seperti itu. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang baru pulang dari buangan itu. Jadi Nehemia memiliki rasa yang sangat pekah itu. Itu bagus banget Bapak Ibu. Dia meraung, dia meratap, dia berpuasa cuma gara-gara dengar berita itu. Kalau saya kemungkinan sebagai Nehemia yang sudah hidup nyaman di istana, saya akan berkata kepada Hanani, wow, kasihan sekali ya. Ya, semoga mereka dipulihkan. Selesai. Cuma sampai di situ. Tapi ini enggak. Tahapan pertama dia ambil rasanya dan dia rasakan. Lalu kemudian melakukan tindakan ekspresi yang sangat besar, yaitu perkabungan. Sudah, itu baru tahap pertama. Tahap kedua Bapak Ibu akan menemukan di ayat yang kelima dan sampai ayatnya yang ke-11. Di hadapan Tuhan dia berlutut atas nama orang-orang yang menderita ribuan kilometer di sana. Dia berseru kepada Tuhan, kami telah berdosa, ampunilah dosa kami. Kelakuan jelek di sana, nanti kalau Bapak Ibu baca, tolong baca nanti di googling saja, saudara akan menemukan
Apa yang terjadi ketika pemulangan pertama, pemulangan kedua? Kepala angin. Tidak berubah. Memang kepala besar itu umat di sana itu. Sudah pembuangan 70 tahun, dibawa pulang tahap pertama, dibawa pulang tahap kedua, kepala batu juga. Tidak ada perubahan. Di masa Nehemia bangun tembok sama juga. Tapi bukan itu yang dia sasar. Yang dia sasar adalah hati Tuhan. Kami berdosa, kami bersalah. Atas nama umat-Mu di ujung sana, aku berdoa, kasihanilah kami, ampunilah kami. Bahkan Bapak Ibu ayat 9 dia rujuk Ulangan 30. Makanya dia disebut seorang nabi karena menguasai Taurat ini. Dia kutip langsung Ulangan 30 ayat 1 sampai 5 di ayat yang ke-9 itu. Tentang bahwa Tuhan berjanji untuk mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Atas nama Israel di sana, Yehuda di sana, dia bilang, aku mengaku dosaku. Lah bukan dia yang bikin, orang di sana kok yang bikin. Tapi bilang, ampunilah dosaku. Dia mengambil hati Tuhan, memohon pengasihan demi orang-orang itu. Saudara tahu tujuan akhirnya untuk apa? Kalau tolong lihat ayat yang ke-11 bagian akhir. Ini harus disambungkan di pasal 2. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Ngapain dia? Lagi berkabung tiba-tiba minta berhasil. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Maksudnya apa? Supaya ketika aku menghadap raja, minta izin berangkat ke Yehuda, raja kasih izin, kasih modal, kasih kuasa, supaya saya dapat bangun tembok Yerusalem. Itu maksud dia. Tahukah saudara efeknya? Dia jadi bupati. Juru minum raja, si raja bilang begini, lu berangkat gua kasih jabatan bupati, bangun tembok di sana. Gila gak? Apa yang saya bilang? Ketika dia ambil derita orang lain, dia turun menyembah setara tanah mengaku dosa, dan tujuannya mulia, Tuhan kasih jadi. Ayat yang ke-11 Tuhan kabulkan. Aku gerakkan hati si raja itu supaya kau dapat yang kau inginkan. Berangkat dia. Saudara baca selanjutnya, saudara akan menemukan dia dapat jabatan baru. Bukan juru minum raja, tapi bupati. Nehemia mengerjakannya. Oke, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Karena ini PKP, saya mau tanya ke PKP, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri sih. Ibu-ibu, kalau ada orang yang susah, ditimpa kesusahan, tapi kelakuannya nggak beres dalam persekutuan yang ibu-ibu sendiri tahu, terus tiba-tiba sakit, lalu ada yang kasih kabar, tahu ndak? Itu tante yang suka baju-baju hijau itu, yang DP lipstik tebal-tebal, yang sering masuk ke gereja, kok suka-suka bicara itu, tahu nggak? Masuk rumah sakit loh. Di opname sudah 3 hari. Terus tuh pendeta Nyoman keluar kota lagi, belum ada yang jenguk loh. Kira-kira saudara bereaksi bagaimana? Masa? Akhirnya Tuhan kasih tahu pada dia. Oh, pantas. Kelakuan ndak beres sih. Saya yakin PKP di sini sangat baik-baik, tidak sombong, murah hati dan luar biasa, tidak pernah bicara orang apapun. PKP di sini memiliki sense of belonging yang sangat tinggi. Saya yakin PKP serentak punya pemikiran yang sama di sini. Ya ampun, ya sudah, kalau belum ada yang jenguk, kita yang besuk dok. Ya ampun, kasihan ya. Hanya Tuhan yang tahu sih apa benar reaksi itu dapat ibu lakukan. Dan saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu Saudara, umumnya reaksi kita ditentukan dari apakah saya nyaman atau tidak. Kalau saya nyaman, dia tidak nyaman, ya kiranya dia baik-baik saja. Tapi kalau kita sama-sama tidak nyaman, maka kita satu kelompok, kita yang berseru, kita yang tanggung sama-sama.
Itu realita yang terjadi. Nehemia tidak. Di saat kenyamanan di istana raja, derita di orang-orang yang dia tidak kenal kok. Cuma karena satu suku saja di sana kan, Yehuda. Menangis, berpuasa, berkabung, Tuhan kasihanilah kami. Gila enggak? Bukan gila, wow, luar biasa menurut saya. Dia ambil derita itu. Maka saya mau katakan hal pertama kepada Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kepekaan yang lebih peka lagi untuk belajar menanggung bersama duka orang lain, kesepian orang lain, kesedihan dan beban orang lain, baru kita turut bertelut supaya Tuhan bisa pakai kita untuk meringankan beban orang lain. Amin. Saya semangat untuk melakukannya karena kita cuma 200 berapa kakak ya. Terakhir waktu data di Aken Penatua sih pemilihan 201, tapi rapat terbaru entah 210, 207 kakak. Jemaat kecil yang mestinya orang bisa tahu kondisi masing-masing. Dan ketika kita tahu kondisi masing-masing, kita turut berbeban. Paling tidak kirim WA. Cepat sembuh ya, Tuhan berkati. Dapat WA dari Korsek atau pengurus PKP, langsung jawab. Kami akan dukung dalam doa, tulis di grup. Tapi sampai orang itu sembuh, yang WA itu enggak pernah berdoa. Berapa banyak kita melakukannya? Kepekaan-kepekaan ini penting untuk menunjukkan bahwa kita peduli sebagaimana Allah peduli. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, saya tertarik dengan gayanya Nehemia lepas dari kepeduliannya yang barangkali jadi tips untuk saya dan Bapak Ibu. Ketika sedang menanggung beban, ketika sedang bergumul luar biasa, ketika sedang dalam kondisi yang sangat sulit, menerima kabar, yang dibuat oleh Nehemia adalah dia menyampaikan isi hatinya langsung kepada Tuhan. Kenapa orang ketika susah, saya sering baca itu di Facebook, ada bergumul atau ada sesuatu, dia tulis status begini, Tuhan, kasihanilah aku, tolonglah aku, lindungilah aku. Saya sedang berpikir, memangnya Tuhan berteman dengan dia di Facebook? Sederhana loh, simple loh. Kenapa enggak masuk kamar? Kenapa enggak bertelut? Kenapa enggak menggoyahkan jubah dalam pengertian kita berkabung untuk bilang, hanya kepadamu lah aku bermohon. Lagu tadi bagus itu. Kepadamu ku berdoa. Tahap ini saya mau bilang begini, Bapak Ibu, Allah itu maha mendengar loh. Nehemia adalah buktinya. Apapun yang saudara terjadi, Tuhan Yesus sudah bilang, masuklah kamar, kuncilah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Sebab yang tersembunyi itu akan menjawab kepadamu. Maka saya menantang kita di situasi sulit, kalau senang orang lain boleh tahu. Di saat susah biar cuma Tuhan yang tahu. Karena kadangkala kepedulian orang lain justru menjadi isu yang tidak menarik. Saya setuju doa pengakuan dosa tadi. Itu benar-benar menampar saya, enggak tahu menampar Bapak Ibu enggak. Dalam kondisi susah kita bukan menopang, tapi mencibir dari belakang. Makanya rajin-rajin kok masuk gereja, mungkin enggak saking anak. Oh Tuhan, kenapa? Wow, kita berdoa loh. Nehemia pada tahap itu. Bawalah dalam pergumulan, dalam doa. Lakukan seperti Nehemia dan Tuhan mengabulkannya. Terakhir yang ketiga, PKP 60 tahun. Ibu-ibu adalah motor penggerak dalam pelayanan. Ini Nyoman Jepun yang bilang, bukan GPIB ya.
21 tahun saya melayani full time di GPIB, saya selalu menemukan hal yang menarik. Pelkat paling aktif, paling banyak jumlahnya kalau ibadah, paling banyak ide yang menarik, paling sedikit banyak punya banyak masalah dalam persekutuan PKP. Pelkat yang lain silakan baku hitung jumlah. Yang paling rajin ibadah pelkat. PKB kayaknya mulai meningkat ya? Atau hanya Tuhan yang tahu? PKP meningkat saat paduan suara atau latihan. Tapi PKP ini luar biasa. Ujung tombak pelkat di bawah bidang PPSD PPK untuk menjadi contoh dalam pelayanan. 60 tahun bukan usia muda. Maka dari mimbar ini, marilah tunjukkan dan teladan kepada banyak pelkat yang lain tentang kepekaan, tentang kekuatan persekutuan, tentang arti menjadi umat yang rindu beribadah. Di atas segala sesuatu, ejawantahkanlah itu dalam hidup keluarga. Karena ternyata istri juga adalah motor dalam keluarga. Nanti baca Amsal 31, orang berhikmat yang sangat pintar bernama Salomo bikin pengakuan tentang istri. Wow, perempuan yang luar biasa. Saya mau titip selamat usia 60 tahun, selamat peka kepada sesama, selamat jadi teladan dalam tiap persekutuan. Di atas segala sesuatu, secara medis dan psikologi, Tuhan menitipkan hati yang lebih peka milik ibu-ibu daripada kami kaum laki-laki. Ibu-ibulah yang mampu menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Pada hal positif inilah ibu-ibu akan menjadi karya yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun, tetap semangat. Haleluya, amin.